Enggak, tapi sebenarnya kalau mengenai nyanyi-nyanyiannya gue baru sadar juga kayak setiap penyanyi itu ketika mendengar suaranya sendiri pasti nggak akan suka karena mereka tuh punya preferensi suara yang mereka suka gitu kan. Jadi emang gue mengerti banget, gue sampai sekarang juga kalau denger suara gue sendiri kayak kayaknya semua permasalahan apa ya, permasalahan entertain deh. Aku juga stand up. Aku kalau ngeliat stand up, ini jijik gitu. Iya, kalau nonton sendiri. Iya, nonton kan? sendiri. Apalagi kalau ada orang play di samping kita tai. Iya, maksudnya kayak ada bias apanya Iya. gitu kan. Tapi kenapa suara doang ya? Kalau lu dengerin gitar lu sendiri aman kan? Oh gila, gue juga gila. Masa sih? Tahu. Oh iya, dia ngiringin Yono juga. Ngiringin Iya. Yono kan. Itu kan setnya 45 menit ya. Iya. Pas latihan tuh cuma dikasih materi 5 lagu. Gua pakai ini ngapain aja 45 menit main 5 lagu doang. Bayangin main 5 lagu 20 menit kali. Tapi bener ternyata pas di panggung 45 menit Iya. ngelawak Cincin. udah Ngelawak. ngelawak. Iya, emang udah darahnya ngelawak kan. Terus habis itu inget, oh iya mesti nyanyi, baru nyanyi gitu. Pengajar, hari ini kita kedatangan ada Bang Billy dan juga Bang Ditio. Halo, salam kenal. Bang, Terima selamat kasih. datang. Terima kasih. Kira tadi kau mau manggil Bang Joko. Gak apa-apa loh. Aku tadi memanggil Bang Ditio Joko, mau ku gabungin. Emang kalau gabungin gitu bisa Nama kan? gue, nama lengkapnya Raditya, Joko, Bramantio. Jadi ya. Oh. Kan bagusan Raditya daripada Iya, jadi beda. Wah, gue bilangin bokap nyokap gue. Iya, enggak maksudnya karena Mas Abang Raditya. Iya. Terus kenapa Ditio? Kan bagusan Raditya. Jawa soalnya Jawa. Oh. Jawa kan. Aku juga Jawa nggak Andro, tetap Andre. Wah Jawa banget nih, Jawa banget. Jawa banget nih. Gak dari Medan ya? Tapi Jawa Medan dia. Jawa Medan. Oh Jamet ya dia. Kelihatan. Iya kan? Tapi agak kurang terima sih aku kan. Dari zaman itu. Bukan aku yang ngomong ya. Iya. Iya. Ini seperti biasa kita kan kalau bintang tamu, aku nggak enak sih nyuruhnya. Apa tuh? Seperti biasa. Kapan biasanya? Iya biasanya baru tadi sih ya. Andre, 28 tahun, Medan gitu kalau nyiram apa nggak enak. Anjing. Karena kalau yang bintang tamu yang lebih dari satu, biasanya gitu. Cuman udah terlalu maskulin abang-abang nggak usah deh. Harus apa emang? Iya, karena Iya kayak Andre itu- enggak, bukan gitu. Maksudnya kayak ya kan ada juga yang cowok-cowok itu kan yang Andre 28 tahun Medan. Gitu. Oh, diputer nih. Iya, Oke. gitu. kan kau feminim, Dre. Anjing. Bener sih itu. Itu bener sih. Ini baru buat proyekan berdua pertama kali. Pertama kali. Benar. Rilis berdua pertama ini. Karena kan Bang Alat sebelumnya punya lagu kan. Bang Alat lagi. Ya emang yang bener sih. Banyak kali namanya. Bang Billy. Mau yang mana nih? Kalau gua Alahat, Billy. Iya. Ditio. Bang Ditio. Si Joko. Iya, kalau Bang Billy kan punya lagu sebelumnya kan. Punya. Gue tuh sebenarnya rilis solo tuh udah dari 2020. Gue masih di band lama gue juga. Ada namanya Band. Oh, Bang band. Iya ngeband juga. Ada namanya Polka Wars. Gue waktu masih di Polka Wars, habis itu bikin solo juga. Bikin lagu pertama 2020, lagu kedua, lagu ketiga, terus kesempatan lagu keempat ini sebenarnya Ditio ngajak. Ditio juga punya solo. Cuman Ditio tuh selalu ber-featuring dengan beberapa penyanyi ya, beberapa penyanyi lah. Terus ada kalanya waktu itu Ditio ngajak gue untuk featuring, cuman for some reasons kami shifting mengenai prioritas. Terus pas tahun ini ketemu lagi kayak edit lagunya sayang nih gitu ya. Kita keluarin aja deh gitu. Oh, berarti Bang Ditio basicnya itu musik apa? Musik, main gitar. Gue pemain bass sebenarnya. Cuman gue nggak produce juga. Sebenarnya Billy juga produce juga sih. Iya. Cuman sebelum sama Billy tuh gue udah merilis beberapa karya sendiri gitu. Karya sendiri atau produserin orang juga kan? Produserin orang juga. Siapa aja? Istri gue pertama tuh namanya Vira Talisa. Ya. Kebetulan dia Oh, wait. Kenapa yang pertama harus istri takut dimarah? Yang pertama kan pasti ada beberapa kan? Cuman yang disebutin pertama istri. Gitu. karena yang pertama gue produce kebetulan Kepikir kayak nanti istri. Iya. Aku nggak yang pertama gitu. Yang pertama. Pikirnya, Dan dia yang gitu. pertama juga sampai sekarang kan jadi ya. Amin. Iya, terus ya ada beberapa lagi. Ada Putra Apa Timur beberapa juga. lagi? Timur juga, Putra Timur kebetulan teman kami juga. Siapa lagi ya? Benedik apa sih? Siapa itu? Yang
Oh, Dead Bachelors. The Bachelors. Sempet ngebantu awalnya ngiringin mereka dulu sebagai session player main bass. Dulu tuh Dead Bachelors adalah Eda dan Mario. Mereka di Prambors punya acara sendiri gitu. Terus habis itu mereka bikin band, gue bantuin dan akhirnya rilis lagu bareng lah gitu terakhir. Oh berarti abang lebih sering ngiringin ya? Apa istilahnya? Cabutan? Session atau apa sih? player lah. Oh kalau di musik itu session Iya. player. Kami berdua session player sih. Ya gue sama Dityo kebetulan session player di Bilal juga, Bilal Indrajaya. Terus Oh barengan sama Bang Rio. oh iya, Rio, Rio Klepi. Terus gue juga suka nge-session di Danila juga. Sebenarnya basically teman-teman sih, maksudnya kayak teman-teman gue yang emang butuh apa namanya jasa Bantuan gitar lah. cabutan gitu ya, gitar cabutan. Biasanya gue yang dipakai sama teman-teman gitu. Kalau abang bass, cuman di lagu yang ini Oh vokalnya. semuanya dia main Betul. semua instrumen dia. Oh iya. Kebetulan gue pas Drummer juga bang? drummernya teknologi kan. Jadi tak 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 quantize memudahkan lah ya. Abang semua abang gitar, bass. Iya dia Iya, semua. gitar bass. Jadi kalau misalnya live, Kalau itu live ya bisa. baru dan nanti kita atur aja cari tim. teman. Iya. tapi apa tetap stay di gitar. Mungkin di bass kali ya biar aman gitu. Karena emang Karena gue majornya emang majornya bass. bass, iya. Tapi Dan kalau dia- vokal, dia bilang apa? gitar. Vokal enggak sih gue. Kenapa jelek suaranya? Jelek Atau- iya. Tahu diri. enggak tahu. Orang yang ngerti musik pasti suaranya bisa lah gitu. Nggak, tapi sebenarnya kalau mengenai nyanyi-nyanyiannya gue baru sadar juga kayak setiap penyanyi itu ketika mendengar suaranya sendiri pasti nggak akan suka karena mereka tuh punya preferensi suara yang mereka suka gitu kan. Jadi emang gue mengerti banget, gue sampai sekarang juga kalau denger suara gue sendiri kayak Kayaknya semua permasalahan apa ya? Permasalahan entertain deh. Aku juga stand up. Aku kalau ngeliat stand up, ini jijik gitu. Iya. oh kan? kalau nonton sendiri. Iya nonton kan? sendiri. Apalagi kalau ada orang play di samping kita tai. Iya, maksudnya kayak ada bias apanya Iya. gitu kan. Kayak memang kita harus dengerin orang sih. Iya, Harus iya. dengerin orang. Kalau dengerin suara sendiri, abang kalau dengerin suara sendiri gitu emang. Iya, maksudnya kayak kayaknya enggak deh gitu. Maksudnya kayak masih banyak penyanyi yang lebih bagus juga. Selera kalau sekarang mah. Oh, selera ya. iya. Tapi kenapa suara doang ya? Kalau lu dengerin gitar lu sendiri aman kan? Oh gila, gue juga gila. Masa sih? Tahu. Kan itu musik, bukan Iya, cuman maksudnya suara. permainan kan, permainan gue kayak kayaknya banyak gitaris yang lebih jago juga. Ya sebenarnya. kalau kita lihatnya ke atas terus mah nggak bisa habis kan. Iya, makanya itu Iya, bener. kenapa kita ngedengerin orang, kalau enggak kita pasti akan kontraproduktif. Maksudnya stuck di momen itu terus Benar, kayak, iya. aduh gua nggak ini gitu. Jadi emang ada momen yang udah harus Ya udah. merelakannya, gitu. kayak oh ya udah deh, udah cukup kok kami sebagai manusia udah cukup berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Gila. Tapi kan Bang Bile emang basicnya kuliahnya musik kan. Enggak, Dityo tuh yang musik. Oh Bang Dityo musik. Gue yang musik ya. Ah salah riset lu. Ketuker-tuker nih. Namanya ketuker ya. Gue waktu kuliah ngambilnya IT malahan. IT. Ngambil IT, Make cuman sense. ya, cuman Itu kan listrik apa gitar listrik kan? gitar Kita mah masukin aja. Bisa. Kalau ada yang korslet, berarti kalau gitar-gitar korslet tahu lah. aman. Gue mesin fotokopi juga bisa gue benerin kan. Ayo bawa sini. Tapi bentar deh. Gitaris, basis, aku bisa ngedrum, kok vokalis deh, bikin Waduh. band kita. Bikin band. Goblok nih jangan lempar-lempar gitu. Oh main drum? Bapak nge-rap aja. Jangan. Basic aja bang, Oh, basic. bisa main drum ya? Bisa, basic. Aku pianika. Oh, kayak Danila Hah? dong, Danila main pianika kan? Ya jangan kesana dulu bang, syaratnya dengan lagu apa dulu gitu. Bukan Kita Kartini tahu udah itu doang. Lagi Ibu Kita Indonesia Raya, Kartini. Ibu Kita Kartini. Balonku selamat ulang tahun. Itu juga nggak tahu. Itu juga nggak tahu. Ini aja. Itu karena ngelatih anak-anak dulu ngedrum band itu doang. Ingatnya. Kita nggak punya basic musik kita berdua. Kita pengusaha. Waduh. Nggak jangan percaya kayak orang beneran. Pengangguran Waduh. banyak usaha. Apa? Pengangguran banyak usaha. Bro. Apa itu? Pengangguran banyak usaha. Apa? Kita nontonin deh. Breng. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa. Nah, kalau Bang Dityo bermusik. Bermusik. Oh, musik di mana? Kuliahnya dulu di Australia. Oke. Karena kayak anjing gak hebat enggak lah. Kebetulan Ya iyalah, ya iyalah. ya iya. Australia. Kita mah negeri ya, Iya, gajinya di bawah negeri. sejuta. Enggak, itu Swasta hoki lagi. kebetulan. Gue dapat pas SMA gue dapat beasiswa.
Pintar. Pinter berarti. Beasiswanya beasiswa musik Iya, ini belum bener, tentu pintar pintar. musik. Pintar bermusik. Iya, pintar iya. musik. Terus sih. Jadi gue SMA kelas 1 itu semester pertama tiba-tiba ditawarin bokap lah. Bokap nemu di koran gitu. Ya ada iklan nih beasiswa gitu. Oh, di koran. Sorry. Abang lahir tahun berapa? Nah, koran 2002 masih ya. ada deh, sekarang juga masih ada. Ya masih ada, cuman kan sekarang lebih Cuman itu gue SMA kelas 1 ya. Iya, udah SMA kelas 1. Iya, Gitu. SMA kelas 1 Oke, gitu ya. udah Iya tahu sih, lah udah itu. tahu lah. Ya gitu lah. Dapat di Terus ya koran. udah kan ditawarin, mau nggak? Gue awalnya ya udahlah, berangkat lah gitu. Terus ternyata mesti audisi dulu gitu-gitu. Oh, Terima deh. audisi. Bukan Audisi. ujian gitu. Kalau beasiswa biasa kan kayak jurusan fisika, kimia. Enggak, gue nggak ada Ujian. Audisinya apa? Tes audisinya main alat musik. Di mana? Iya. Di Singapura pas itu. Jadi emang beasiswanya tuh khusus murid-murid di Asia Tenggara gitu lah. Berarti ke Singapura ongkos sendiri dong. Ongkos sendiri, jadi ya itu gambling Jadi- lah gitu. Ternyata dapet ya udah gue langsung berangkat dah. Itu diterima dari berarti semua negara, semua Asia itu ya? Asia Tenggara Ada ya. beberapa? Pokoknya 10 orang daftar gitulah. Dari Indo, abang doang? Kebetulan gue doang. Di Australia di kota Di Australia. Sydney. Oh, di Sydney. Oh. Australia negara bang. Oh iya lupa, sorry. Bali negara apa kota? Kota. Oh, kota. Provinsi. Bali. Provinsi. Tahu. Gitu deh. Akhirnya selamat ya anjing. Tadi mau ngede. Ngerti dong. Iya. Gua belajar Jangan nanya aku ya bang ya, geografi. kalau geografi aku nggak Nggak ngerti dia. Nanya aku ya. Padahal guru IPS. Anjing. Jadi bongkar-bongkar. Audisinya ngapain aja? Cuman disuruh main. Kebetulan Main gue apa? main bass kan. Tapi ya tergantung ininya, tergantung Mereka minta atau pesertanya. sesuai kita bisanya? Sesuai kita. Jadi awalnya tuh gue ngirim video dulu, gue main bass tuh. Habis itu yaudah mereka minta, udah lo audisi main bass, ketemu langsung. Main bass gitu, udah terus disuruh main instrumen yang lain, suruh nyanyi. Ah bisa dong berarti nyanyi. Ya pada saat itu ya. Itu kan gue nggak tahu ternyata disuruh nyanyi kan. Gue misalnya tuh blank disuruh nyanyi, orang yang ngomong pakai bahasa Inggris lagi kan. Oke. Ya apa lu nyanyi apa? Akhirnya gue nyanyi lagu bahasa Jawa. Mereka nggak ngerti Serius? juga. Nggak ngerti juga. Iya, kan? sumpah lagu Jawa. Lagu bahasa apa? Jawa. Judulnya Cicak Padahal- Rowo. Bukan. Pokoknya depannya yo prakonco, dolanan ning jopo. Oh, Padang bulan dulu deh. Padang bulan. Padang bulan. Iya tahu Padang Bulan. Tahu. Tahu. Nah, Mereka, itu. jadi mereka nggak nanya lagu apaan? Gue jelasin ini lagu dari Jawa. Jawa itu ya apa namanya budaya. adat Ambil di- ini ya, yang aman ya. aman aja. Jawa, ya. Iya. Mereka Udah nggak nyanyi ngerti. gitu, suruh main gitar Unik, sambil nyanyi. unik. Wah gila gak bisa deh gue. Tapi akhirnya aman. Karena mereka mikir unik nih, unik gitu kan. Unik, iya, unik. Ya ada nilai jual eksotisme. Iya. Tuh. Anak budaya banget nih. Iya. dia. Wah itu doang yang gue tahu. Ya udah. Tapi akhirnya kepilih. Itu berapa orang? Gue doang. Sendiri. Sumpah dari Asia Tenggara. Gue doang iya. Yang terima gue Oh iya? doang. Terus ya udah gue sampai sana juga gue nggak tahu kan yang terima siapa itu ternyata gue doang. Oke. Terus mereka tuh tiap 3 tahun tuh ada beasiswa tersebut. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau kalian ini ada apa, kerabat laki-laki yang Oh, harus di sana- cowok. Harus cowok. Ini sekolah cowok kebetulan. Jadi ya. Oh, oke. Cuman karena lu di sana pakai jas gitu kan keren banget kan. Iya Saya mau sih. pakai jas kapan Kayak Beatles ya? lagi? Iya. Beatles, iya Beatles. bawa tas gitar gitu ya. Bawa tas Wih, gitar. keren. Cuman di sana sekolahnya bukan sekolah musik, sekolah swasta biasa. Oh, Kebetulan mereka tuh udah kayak SMK gitu loh. Jadi jurusan udah dijurusin gitu. Oh wait. Kan kelas 1 SMA. Berarti ini hitungannya masih setara SMA gitu. Iya, SMA. Oke. Oh berarti bener kelas 1 tuh langsung cabut ke sana. Langsung cabut gue. Langsung pindah gitu ya. Langsung pindah. Oke. Terus gue lanjutin kuliah lah gitu di sana. Oh, Di sana kuliahnya juga? musik juga. Musik juga. Masih satu beasiswa juga dari Tapi nggak full beasiswanya. Oh. Bedanya yang SMA tuh gue full. Jadi gue nggak bayar apa-apa sama sekali gitu. Pas SMA baru lah, wah berat nih ya gitu. Akhirnya gue memutuskan pulang aja deh. Tapi abang tahu nggak? Abang kan di sana kuliah ini nih musik. Ada kuliah musik di Indonesia tahu nggak abang? Tahu? Apa bedanya gitu? Misal dari sistemnya apanya? Mungkin ya gue belum pernah mengalami sih yang di sini. Oh, atau teman-teman yang dari Indo? Yang di Indo ya ada sih cerita-cerita gitu. Cuman kurang lebih tujuannya sama sih. Oh, tujuannya pasti sama. Tujuannya Tapi pasti kan sama, iya. metodenya kali Metodenya ya. iya. Cara Mungkin mengajar beberapa kelas atau yang apa berbeda Oke. gitu. Jadi full waktu SMA kan di Australia itu ngapain? Main musik full? Atau ada pelajaran yang basic? Pelajarannya sih ada yang wajib kayak bahasa Inggris tuh wajib. Matematika juga ada. Cuman di sana tuh matematikanya lu bisa milih. Jadi itu kayak SKS gitu lah. Jadi makin susah
matematikanya SKS-nya makin tinggi gitu. Nah, gue ambil SKS paling rendah. Lu bayangin kelas 3 SMA gue ujian, itu soalnya Pitagoras coy. Anjir, gampang banget. Makanya gimana gak lulus kan gue? Di Pythagoras gampang. Gampang, Iya, susah. ABC. Maksudnya dibandingin lu kalkulus gitu Oh kan. iya, iya. Harusnya kan kalkulus standar kan SMA di sini gitu. Susah Di sih. sini susah banget. Bisa banget iya. Terus kayak ngomongin debit kredit gitu-gitu misalnya itu gampang banget kan. Tapi berguna untuk sehari-hari. Iya. Sehari-hari, Iya, bener. Karena emang udah kejuruan di seperlunya fokus aja ya. ya. Nggak yang sampai kita dihitung Nah, yang pas ban di gelinding. Australia itu pernah ngamen juga nggak bang di sana? Ngamen pernah. Itu butuh Karena kan- kayak license gitu. Karena kan lumayan mahal ya untuk kebutuhan di sana kan. Iya. Nah, Jadi itu- memang itu salah satu solusi sih. Kalau nggak ada duit Oke. gitu ke stasiun, terus ya udah buka karpet gitu, main aja ngeband gitu. Ada izinnya nggak sih? Harus ada kan? di beberapa tempat tertentu, terutama di kotanya gitu ya. Cuman kalau misalnya di daerah-daerah yang pinggir-pinggiran tuh nggak masalah sih. Kayak di pecel ayam gitu. Yoi. Ya, pokoknya di sini pecel ayam, di sana Nah, nggak tahu iya. apa gitu. Pecel kangguru ya. Yoi. Tapi jual pecel juga bagus di sana. Apa? Wah, laku di sana. Laku. Udah banyak orang Indonesia kan di sana. Banyak. Ya cuman mahal bahan-bahannya kan. Iya, Terus iya. pikir gitu. Jadi apa yang abang dapat dari sana? Ada nggak yang nempel? Yang nempel. Makanannya sih gue. Di Bukan. sana tuh. Dari musiknya. Dari musiknya. Dari musiknya. Heeh. Orangnya beda-beda di sana. Secara personality kayak ngelihat musik tuh seperti apa gitu. Nah, culture-nya beda nggak bang? Kan kita di Indonesia kan banyak genre nih, banyak aliran, ditambah budaya juga. Nah, di sana tuh gimana? Di sana tuh kurang lebih sama sih. Cuman yang membedakan adalah di sini menurut gue serunya konser tuh banyak, festival banyak. Oke. Sedangkan di sana tuh Susah, sangat susah gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen meledak tuh ya lu harus ke Amrik gitu. Oh. Jadi band-band yang terkenal kayak Tame Impala Iya, ya? Tame Impala. Itu kan dia internasional langsung kan. Iya, iya. Jadi rilis 2 album udah langsung nggak pernah pulang lagi. Pulang tuh buat bikin lagu rilis doang. Temper Trap juga gitu. Temper ya. Trap, iya. Oh lebih menjanjikan di sana ya? Lebih oke, lebih hidup atau? Enggak, bukan di sana, di luar, Dre. Iya, Bukan di maksudnya. Australinya. Balik lagi sih. Once meledak itu Iya. jaminan lah. Tapi untuk lu meledak tuh Sangat sangat sulit. susah. Sulit. Karena aksesnya lebih terbatas daripada di sini gitu. Oh kalau di sini mah yang penting lagu rame aja di FYP TikTok. gitu. Iya, rame di TikTok. Tapi abang percaya nggak? Setuju nggak kalau TikTok tuh emang sangat membantu untuk lagu-lagu? Somehow kalau sekarang trennya kan bergeser ya, maksudnya Iya. kayak beberapa tahun 5 tahun lalu aja TikTok udah rame, cuman orang banyak pakai back sound segala macam. Itu secara numbers itu nggak langsung semerta-merta convert ke DSP kan sebenarnya, ke Spotify gitu-gitu kan. iya. Cuman tren sekarang itu bagusnya gitu, maksudnya kayak ketika lagu itu rame di TikTok, para pendengar itu kayak penasaran ini lagu fullnya kayak gimana sih. Iya, Jadinya mereka nyari gitu, terus kayak ke DSP, ke YouTube, ke video gitu-gitu. Jadi somehow emang bisa ke convert sih kalau zaman sekarang. Makanya beberapa manajemen atau label itu memfokuskan untuk gimana caranya bikin hype gitu ya, bikin hype di TikTok sehingga bisa mempengaruhi ke angka-angka play si lagu itu. Iya sih, karena kalau aku sendiri gitu bang, kalau udah denger lagu, ih enak nih lagu siapa, cari tahu tuh. Iya, iya, iya. Cari tahu di DSP. Iya, di DSP, di Spotify, di YouTube. Iya, iya. Karena sebelumnya lagu abang ada berapa? Sebelum project berdua ini? Kalau si solo gua itu, Iya, solo. yang solo tuh ada 3. Cuman emang dari dulu tuh gua nggak melek, bukan nggak melek, kayak beda generasi. Maksud gua TikTok tuh bener-bener baru bikin tuh kayak baru bulan lalu gitu, kayak Iya. emang untuk keperluan promosi gitu. Mau nggak mau sih kalau Mau nggak mau sekarang. Kalau kan. menurut aku mau nggak mau. Sekarang tuh mau nggak mau, kalau zaman dulu tuh gua masih swadaya yang gini, yang kayak ngetok teman-teman, gue punya lagu baru nih dengerin dong gitu, terus atau enggak minta siapa, kalau lu suka kalau misalnya mau post juga boleh kok gitu, masih kayak gitu. Maksudnya kalau sekarang kan somehow ya itu secara organik mereka bisa tumbuh dari audiens TikTok ini gitu. Apalagi kalau dulu kan Dodong puterin di kafe ini gitu ya. Iya, itu juga bisa. Bahkan kan dulu si Kangen Band gitu ya, itu kan mereka juga terkenal gara-gara lagunya di setel di angkot. Di angkot. Iya, di angkot angkot. kan. Jadi maksudnya pun yang di setel di angkot tuh lagu bajakan mereka, cuman akhirnya terkenal banget
terus ke convert, akhirnya label ngeliat wah nih apa nih ada fenomena ini gitu kan, dipanggil lah sama label, desain, terus akhirnya meledak. Tapi ini ya menurutku ya berarti abang sekarang tuh berkarya ya karena emang berkarya, pengen berkarya aja gitu. Sebenarnya kewajiban gua ngelihatnya ada dua hal yang emang harus dipisah sebagai seniman gitu ya. Maksudnya kayak ketika seniman itu bekerja emang fokusnya adalah membuat karya sebenarnya. Untuk masalah jualan itu sebenarnya emang idealnya ada yang handle yang berupa misalnya manajemen atau misalnya ada manajer atau label atau segala macam. Cuman ketika kondisinya seperti ini di zaman sekarang seperti ini yang emang semua orang bisa berkarya, yang dimana akses untuk rekaman itu juga udah bisa sangat mudah untuk dijangkau. Jadi pinter-pinteran kami sebagai musisi untuk gimana cara bertahan di industri ini sebenarnya gitu kan. Ya kami harus adaptasi gitu, mau nggak mau kami juga harus memikirkan bagaimana caranya mempromosikan karya kami gitu. Karena karya yang baik juga itu juga karya yang bisa nyampe ke orang juga gitu. Nah kalau untuk genre sendiri bang, abang memang fokus di pop aja atau emang kan sekarang ada namanya hipdut apalagi gitu banyak tuh Makin berkembang. makin sekarang berkembang ya. gitu. Semua Malah makin kemarin banyak. Minang Timur jadi satu, terus Minang Timur Jawa. Oh iya, ada baru lagi? Ada baru lagi, makanya waduh ini Apa kayak dangdut atau iya dangdut. Jadi kemarin ada namanya grup namanya Minang dari Timur, dari Jogja. Vokalisnya cewek itu orang Minang. Yang rappernya itu dari mana gitu, dari Ambon atau dari mana mana gitu. Wah, keren. Terus yang Jawanya itu kolaborasi sama NDX. Oh, NDX Saka itu. Makanya Wah, kayak keren. wah, anjir, ada Jawa, ada Minang, ada Timur nih. Ya. Nah, jadi satu tuh. Nyampur deh. Iya nyampur. Nah, kalau abang sendiri Gue fokus nggak ini sih nggak apa namanya nggak terbatas dengan label genre sebenarnya. Maksudnya kayak ketika musik itu datang ke kami, permasalahan sebagai manusia itu sebenarnya cuma dua sebenarnya. Lagu itu enak apa nggak enak udah itu doang sebenarnya. Kan. Selama itu enak dan kami nyaman mendengar atau kami nyaman membuat, nggak ada alasan untuk nggak suka terhadap suatu genre. Gitu. Tapi kalau menurut aku ya untuk musik atau lagu nggak ada sih yang enak atau nggak enak, selera sih. Selera masing-masing. Iya, selera masing-masing. Balik situ lagi. Bang Billy kan juga nge-produce lagu juga kan? Produce band juga. Ada siapa aja bang? Ada namanya TKP, ada kalau misalnya cari di Spotify itu. Tadinya namanya tuh bandnya itu tuh band dari kuliah. Namanya Terima Kos Putri, cuman along the time dia shifting namanya berubah jadi TKP. aja. Gue waktu itu kemarin nge-produce satu album sih. Tahun ini mereka rilis albumnya, si TKP itu. Tapi jujur dari abang berdua, abang lebih nyaman diiringin atau mengiringin? Terbiasanya mengiringi sih. Kalau abang mengiringin ya. Kalau bang Billy kayaknya dua-dua bisa. Lebih nyaman mana? Lebih nyaman lingkungannya aja sih. Mau itu mengiringi atau diiringi, Ya penting lingkungannya mendukung. Lingkungannya mendukung sih. Terus sekarang itu lagi banyak gigs gitu nggak sih? Orang abang berdua? Kalau gue ngelihatnya tuh kemarin semenjak tahun ini kan masuk kuartal 2 ya. Terus sebenarnya kan trennya adalah pada saat bulan puasa, lebaran, terus pasca bulan puasa itu emang acara itu menurun secara kuantitas. Cuman sekarang bulan Mei itu udah mulai dibuka, kayak maksudnya kayak nanti akhir bulan akan ada Java Jazz, terus nanti selanjutnya itu kayak domino, kayak semuanya tuh secara acara itu secara angka makin banyak gitu. Dan ya bisa dilihat dari jadwal teman-teman musisi lain kayak si ini main di sini gitu kayak. Iya. Banyak sih. Tapi biasanya kalau di Jakarta sering di mana bang? Apanya tuh? Manggung gitu. Atau kita nggak ada reguleran? Nggak, yang ada. Lebih ke ya udah festival aja. Kalau nongkrong biasanya nggak ada juga. Jarang. Nggak, kalau nongkrong karena emang nggak suka yang nongkrong tempat rame gitu. Gue pasti ke studio atau ke teman-teman gitu, kayak studionya ada Lava Pratomo, ada produser. Gue sering kesana. Atau ya di rumah Dityo juga gitu. Gue sih lebih banyak teman-teman ke rumah gue sih.
Oke. Mungkin nggak tahu kadang-kadang pada kepo kan, kayak gue kebetulan tinggal di Cibubur. Jadi ya Di rumah berarti bikin studio sendiri gitu? ya studio kecil-kecilan aja gitu buat pribadi. Tapi dulu sebelumnya juga pas masih sama orang tua, karena dia di tengah kota gitu kan, jadi udah lu ngumpul sini aja lah nongkrong gitu. Tapi gitu sih, zaman sekarang tuh nongkrong di mana ya? Kalau kayak lu di mana misalnya nongkrong gitu? Aku di mana aja sih. Yang penting aku lihat temannya aja. Iya kan ya? Lihat Maksudnya emang temennya, dari lingkungan kita. Dari lingkungannya di mana mau di warkop, di kafe, di Iya, apa? tergantung di pinggir jalan tergantung, juga iya. Iya, iya. Kalau Tergantung. lu gimana? Sama kayak gitu juga ya, tergantung. Aduh agak susah. Oh, agak susah. Wah, ini kayaknya pemain lama ya? Oh, enggak. Enggak. Kirain pemain lama. Enggak. Ya bisa ya di warkop di mana juga aman. Kalau aku sih lebih sering di masjid ya kalau Oh, nongkrong. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Apa maling kota amal? Aduh, Tai ini mulutnya tai. dipatahin nih gitu banget. Kelas terus. Di Blok M kok kan? Aduh. Masjid Blok M kan ada. Iya ada Masjid Blok kan, M. Masjid Blok M. Karena gue bilang Iya maling. pulangnya makan gultik Iya, gitu. Jangan gitu. ke situ-situ anjing. Anjing. Ini kan aku kemarin kita sempat nanya Bang Rio Klemi. Oh, Jadi iya. tuh dia tuh kalau cari inspirasi itu dari coli. Oh iya? Beneran. Iya dia bilang dia gitu. ngomong dia yang bilang Dia sendiri yang dia yang bilang. bilang sendiri di sini. Dia nggak tahu lah pokoknya ada satu karya dia atau apa setelah dia coli baru nemu gitu. Nah kalau aku sendiri untuk nulis materi stand up dapat ide itu waktu berak. Oke. Sambil berak sambil ngerokok tuh, nah itu dapat. Nah. Kalau ini abang berdua biasanya atau ya emang udah penuh kreatif aja kepalanya dapat. Kalau aku Bang muterin Sudirman Bang 2 kali. Oh iya? Serius? Habis itu hilang tuh ke alam lain deh. Kecelakaan. Habis itu kecelakaan. Anjing. Mampus. Astagfirullah amin amin. ya Allah. Amin. Repot juga jenguk. Gue biasanya habis Sholat. nggak habis mandi sih. Oh, abis mandi. Jadi biasanya gue Oh, sambil mandi nyanyi tuh gitu. siang. Nah, Iya, gitu. jadi gue biasanya bikin dulu tuh pagi misalnya tuh pagi, tapi gue belum mandi, baru kayak ngopi atau sarapan gitu. Terus kalau misalnya udah stuck, mandi dulu deh, mandi gebiar-gebiar selesai. Biasanya tuh keluar kamar mandi udah ada inspirasi lah gitu. Oh, harus lama berarti di kamar mandi. Oh enggak, cepet aja lah 5 menit, sikat gigi, cek-cek, oh ada ide, set, jalan. Tapi Lanjut. memang harus gitu ya bang. Kalau ada ide tuh langsung cepat ya. Langsung Baiknya cepat sih. ditulis Iya, ke atas baiknya dulu sih, kalau nggak hilang ya. baiknya. Baiknya gitu sih. Kalau bang Billy? Kalau gua tuh sekarang tuh jadi gini, karena gua udah memantapkan sebagai full time musician ya, jadi gue punya sistem kerja gitu. Jadi gua kayak somehow setiap hari itu latihan, maksudnya kayak mau itu jadi nggak jadi, bagus nggak bagus, itu belakangan. Jadi pada saat jam gue produktif itu gue coba Ngulik lah ya. lebih kayak sebenarnya ngerasain ke dalam diri kayak gue tuh mau bikin apa sih, mau nulis apa sih. Di itu gue tulis, gue coba cari nadanya, ketika udah dapat gue rekam. Kalau nggak enak ya udah nggak apa-apa juga. Maksudnya itu proses untuk Proses kreatif. proses sebenarnya. kreatifnya. Cuman emang ada kalanya juga di saat jam-jam yang random tuh, yang kadang-kadang udah malam kayak baru pulang tiba-tiba. Iya, kadang-kadang kan waktunya gitu ya, jam seniman. Atau itu. kadang udah di atas kasur kan set, Iya. Jam 2 kok nggak bisa pagi. tidur gitu udah. Jam Anjing 2 udah jam pagi. 3 Iya, gitu. di jam-jam Pokoknya kerjaanku nulis tuh jam 2, jam 3, jam 4. Jadi Cepat. sampai Iya, jam iya. 3 Bang Lawar WA. ya, nulis. Besok jadi nggak? Anjing jam 3. Ya kan jam seniman, orang masih kerja nulis gitu. Kalau pagi siang gitu enggak berarti ya? Enggak lah, main game kayak gitu. Tapi itu sih maksudnya juga dulu gue kayak gitu kan, maksudnya kayak nunggu malam, entah karena mungkin ketika malam itu udah relax kali, Iya, terus kayak tenang. udah bisa fokus Nggak berisik. banget, jadinya baru keluar gitu. Cuman gue sekarang mencoba menerapkan gue tidak melulu ketergantungan akan kapan datangnya, tapi kayak gue coba cari, gue yang jemput Produktif. bola. Gue Oke. jemput. Iya sih lebih bagus gitu sih. Ibarat kayak pisau itu tiap hari diasah terus Iya, gitu kan. benar, Iya paham. Karena Memang si Baskara pun sampai hari ini dia setiap hari masih latihan nulis. Maksud gue kelas kayak Baskara ya. iya, maksud gue kayak ketika ngeliat lirik-lirik Baskara tuh kan bagus ya. Iya, Maksud buat- jalan buat- aja arteri ya kan ditulis. Iya, maksudnya Iya dia kan? bisa seamless gitu Iya, nulis iya. apa yang ada di kepalanya tuh. Ini kuncinya dia sampai sekarang masih latihan nulis gitu. Pernah sampai mentok nggak bang kalian dulu? Kalau aku Pernah. mentok sampai nangis, sampai nggak tahu deh kalau udah mentok gitu, tapi mepet gitu ada Iya, deadline iya. mentok, deadline. sampai kayak gitu.
Kurasa abang ngerasain juga nggak sih kayak gitu? Ada sih sekali 2 kali. Solusinya sih kalau gue sih nyari inspirasinya sih. Paling Kemana? ya inspirasi dengerin referensi baru aja gitu. Kirain Kirain ke tetap di kamar. Iya, kirain enggak kan Kalau main game ya kan bisa Iya, juga. kirain ke setnop ya kan. ke setnop. Satu tower, 2 tower ya kan. Enggak, kita mah enggak kayak gitu. Bangun-bangun deadline udah lewat deh. Enggak, Kak, aku pikir tuh kayak ini. Mentok nih, aduh kemana ya? Ke bar bang, mabok, bungkus cewek pulang dah. Gitu. Wah, Itu terlalu ceplos-ceplosan. Kok tahu, Andre? Enggak, Oh, biasa ya. enggak anjing. Ada gitu. Ada temanku kayak gitu. Oh, ada. teman deh. Kemarin dari LCC kan? Apa? Di LCC kan kemarin. Kerja, Oh, kerja. orang kerja, bukan ke situ, orang Stand up. kerja. Dari nongkrong di Iya. masjid loh tadi. Iya, nongkrong di masjid, tapi di LCC. Mantep ya. Kerja, Oh, kerja. orang kerja situ, selesai kerja baru Ngapain? Oh, pulang. pulang ke rumah. Gitu. Jadi proyekan ini kan udah jangan sana-sana nih, tai. Langsung potong. Malah males tinggalin aja. Ini proyekan ini pertama kali abang berdua proyekan bareng kah? Pertama kali. Nah, enggak gitu dulu. Ketemu di mana nih, Bang? Nah. Ya, Sebenarnya anak-anak ini sih pertama tuh gue kenal dari Vira duluan sebenarnya, Vira istrinya Dityo, Vira Oke. Talisa. Itu emang pas si Vira pulang dari Perancis kebetulan mainnya kan di scene anak-anak gitu ya, sama band gue segala macam. Terus di situ kenal, habis itu gue ketemu Dityo tuh 2018 ya. 18. Waktu itu Dityo masih pacaran sama Vira. Terus kami lagi di zaman dulu tuh ada namanya Mondo Cafe di daerah Fatmawati, Rosi Fatmawati tuh. Iya. Itu tuh di atas ada namanya Mondo Rooftop. Ketemu di situ sama Di situ Dityo. ya? Ketemu di situ lu baru sama Vira tuh. Terus Vira kayak ngenalin, ini kenalin apa namanya cowok gua Dityo gitu. Terus dari Gue situ juga baru sama Dega. siapa? Sama Dega sama Deva tuh kayaknya Baru satu band sih Iya. sama Aeng juga sih. Oh, berarti abang kenal sama istrinya Bang Dityo dulu. Iya. Oh, belum nikah kemarin waktu Iya, 2018. waktu itu Gue juga baru kenal sih pada saat itu kayak baru mulai pacaran lah gitu. Terus baru dikenalin tuh ke teman-temannya gitu-gitu. Dan ternyata anak musik juga, abis itu ya somehow jadi main bareng. Main bareng, oke. Karena di luar musik sebenarnya gua sama Dityo juga kami di antara anak-anak ini masih suka main bola bareng kayak gitu. Kayak kami ada kegiatan lain lah selain di musik. Iya. Jadi Udah nggak pasti musik. ketemu-ketemu aja sih sebenarnya. Terus ini judulnya kan unik ya, Seroja Mini. Iya, Seroja Mini. Oh enggak. Seroja itu apa sih? Sebenarnya Seroja. Bunga Seroja. Bunga nggak sih? Seroja. Iya, Bunga Seroja. Kan ada lagunya tuh. Iya, ada. Apa itu? Aku lupa liriknya. Mari menyusun Seroja. Iya, Bu. Bunga Itu siapa Seroja. ya? Ada, Iya, aku nggak tahu ada. itu pokoknya soundtrack di Laskar Pelangi. Ada lah, iya. Film Laskar Pelangi. Iya, itu oke. lagu Melayu atau apa sih nggak tahu. Iya, pasti. Melayu deh kayaknya. Sebenarnya Seroja itu gue kenapa milih judulnya itu karena di beberapa kepercayaan Seroja itu simbol sebagai rebirth, kelahiran kembali gitu. Terus di beberapa ada juga kepercayaan yang menyimbolkan bunga Seroja itu sebagai proses transidental gitu ya. Maksudnya kayak ketika kita trans gitu, transidentalnya bukan dalam hal apapun gitu. Maksudnya kan kayak ketika kita diam aja bisa trans juga sebenarnya kan, ketika kita dalam sunyi, ketika kita bermeditasi gitu, itu kan sebenarnya bisa trans juga gitu. Beribadah gitu kan juga bisa trans juga. Dan juga di satu kepercayaan juga Seroja itu simbol sebagai bunga Seroja itu tumbuh di lingkungan yang banyak lumpur gitu, lingkungan yang kotor. Cuman somehow ketika tunasnya merekah segala macam, dia bisa keluar dari si lingkungan itu dan jadi cantik sendiri. Gitu. Sebenarnya pengen gue sampaikan tuh sebenarnya kenapa milih si Seroja Mini, karena setiap orang tuh pasti pernah mengalami yang itu, yang maksudnya rebirth dalam artian udah ditempa segala macam, dia lahir kembali sebagai orang yang baru, terus dia juga mereka juga pasti punya momen transidental entah itu dalam keadaan apapun. Terus juga ada kala-kalanya ketika mereka lagi susah di lingkungan yang toksik apa segala macam, terus bisa merekah. Sama orang-orang yang terpuruk terus bangkit lagi, gitu lah ibaratnya yang susah terus hidup lagi. Mininya apa? Mininya karena Kecil.
Iya, Iya, mini mini emang kecil size-nya. Daus juga mini. Iya. Kalau mini mah. Ucok juga mini. Ucok ya. baba. Ucok baba ya? Kalau ucok baba. Oke. Sebenarnya seroja ini tuh kayak, kalau gue ngebayangin kayak punya bunga seroja kecil itu bisa gue kantongin dan itu jadi pengingat gue kayak untuk suatu waktu gue lupa gue berasal dari mana, terus gue lupa misalnya dulu background gue tuh kayak gimana sih. Jadi si seroja mini itu kayak Untuk ngingetin iya jangan. cindera mata gue yang akan gue kantongin terus di celana, di hati atau dimanapun untuk selalu mengingatkan gue tuh udah sampai di poin sekarang itu dulunya tuh gimana sih? Iya benar. Jadi jangan pernah lupa sama tempat dulu yang itu. Iya. Gitulah ibaratnya ya. Oh ini tuh bunga seroja. Mana? Taunya doang ya. Yo, Namanya Iya, doang yang berbeda. mirip teratai. Iya, Mirip teratai. Mirip teratai. Hidupnya di lumpur-lumpur gitu. Oh, berarti tapi kalau di kantongnya terus kering, Bang. Oh. Gitu kan. Kalau- itu Kantong terlalu kering logika ya, kantong kering ya. Oh kantong kering. Kantong kering ya. Oh, aku sih mending itu sih. Bunga semar. Bukan. Oh, apa? Bukan duit kantongnya. Oh, Gitu. itu pasti. Tapi tetap ada filosofinya ya dari judul-judul. Nggak sembarangan ya milih judul itu. Karena aku nulis skrip kan, Ya, skrip ya. untuk YouTube sketsa 15 menit 16 judulnya asal aja gitu. Oke. Asal aja, ternyata kalau lagu tuh ada filosofinya ya. Nah, Dari sekedar itu. biasanya Bang lirik dulu atau judul dulu Bang? Lirik dulu seharusnya. Gue biasa lirik. Lirik dulu. Cuman emang ada yang misalnya gue punya satu tema gitu ya, gue suka banget sama kalimat ini. Dari gue jadiin judul, dari situ gue berangkat gitu. Oh, dikembangin lagi, dikembangin lagi. dilebarin. Oh, oke. Maksudnya emang gue nggak menutup metode penulisan gue datang dari mana aja. Cuman kayak ketika misalnya gue punya sesuatu yang emang bisa dikembangin, itu ya udah akan gue kembangin. Gitu. Terus Seroja Mini ini ciptaan Abang atau berdua bareng Bang brainstorm? Prosesnya tuh dari gue bikin musiknya dulu sih. Oh, nongkrong sambil Oh, ini oke. musik nih gitu Kali ya. ini tadi bintang tamu kita sebelumnya dia buat liriknya dulu. Iya. lagunya. Iya. Ini musiknya dulu. Musiknya musiknya dulu. dulu. Jadi musik tidak ada melodinya, cuman kayak aransemen gue aja. Oh, berarti gitu. belum kepikiran lirik ini mau buat lagu apa gitu. Musiknya dulu. Belum. Terus habis itu gue propose ke Billy lah gitu. Terus habis itu Billy keluar lah dengan ide-idenya dia itu, dengan melodi dan liriknya gitu. Jadi kebetulan waktu itu Dityo tuh datang ke gue ngajak, terus Dityo tuh punya beberapa bank lagu yang emang udah dibikin dan emang belum dijadiin. Terus gue kayak, kayaknya yang ini lucu nih lagu yang ini gitu. Terus gue kayak kita kerjain yang ini yuk gitu lagunya. Oke. Terus dari situ gue coba bikin notasinya dulu, notasi vokal. Terus gue lempar ke Dityo bilang, Bil kayaknya si verse-nya kita bikin rada rapat deh notasinya gitu. Udah dapat notasinya, habis itu gue kembangin dari tulisan yang apa yang emang pengen lagi gue tulis pada saat itu. Berarti Bang Dityo ngumpulin musik buatan sendiri dikumpulin gitu. Iya. Ya itu ya ide-ide yang ada itu gue kumpulin aja gitu. Sekarang ada berapa stok? Banyak. Lumayan Ratusan sih. kali ya. Ratusan sih. serius? Nah. Cuman nggak semuanya jadi kan, kayak ada yang cuma 30 detik, Oke, ada yang 1 lagu. Nah, kebetulan Andre pengen jadi penyanyi. Oh gitu anjing ini nomor 2. Tadi udah Enggak. disupport. Enggak kayak Oh, Andre. aku udah stand up comedian Stand aja. up, stand up. Stand up aja. Perlu ada background musiknya nggak? Iya, Yono kan ada tuh. Oh, Iya, iya, itu kan, Yono. tapi kan Radit dibedain. juga. Kalau Mas Yono kan stand up, Bang nyanyi, Panji beda. juga. Iya, tapi kan dua tempat yang beda, nyanyi stand up. Aku udah stand up aja. Siapa tahu Nyanyi bisa. udah, nyanyi yang lain Tapi aja Yono yang pas yang bagus. gue ngiringin tuh, Oh iya, dia ngiringin Yono juga. ngiringin Iya. Yono kan, itu kan setnya 45 menit ya. Iya. Pas latihan tuh cuma dikasih materi 5 lagu, gue pakai ini ngapain aja 45 menit main 5 lagu doang. iya. Bayangin main 5 lagu 20 menit kali. Tapi beneran ternyata pas di panggung 45 menit Iya. ngelawak. Cincang. Udah ngelawak. 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 Iya, emang udah darahnya ngelawak kan. Mas Yono. Terus habis itu inget, oh iya mesti nyanyi, baru nyanyi gitu. Tapi aku ini sumpah ya Bang, aku kalau di kafe itu aku benci sama penyanyi reguleran kafe yang banyak ngomong, nggak nyanyi-nyanyi. Oke. Itu yang Kenapa? Iya, nyanyi. Oh, karena lu dibayar untuk nyanyi, emang. Ada yang pernah ngerasain ini nggak? Itu oke lah kalau gitu kan. Oke. Itu satu lagu panjang. Jadi gua tuh dulu pernah ini, wah anjing podcast. Podcast, nyanyinya mana? Kita mau dengerin orang nyanyi gitu. Tiba-tiba jadi podcast. Ya kan ada yang kayak Ada, gitu kan. iya. Gitu. Jadi itu gimana cara ininya sih kita negurnya biar dia nggak sakit hati. Ya tergantung job desk-nya, mungkin ternyata disuruh ngelawak gitu kan.
Ada stand up komedian ngapain manggil ini penyanyi? Ada stand up komedian. Mungkin yang owner restorannya perlu satu orang bisa segala hal. mungkin. Jadi perlu yang MC juga, stand up juga. Pelit ya, pelit. Itu gue nggak bisa ngomong. Iya. Nah, tadi kan abang ngomongin ada Barito. Apa jangan-jangan Sergio Mini kepikirannya dari taman deket Barito itu kali ya? Enggak sih. Enggak sih. Kan inspirasinya kan iya, gitu. jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Filosofinya orang-orang yang sempat terpuruk di suatu tempat terus udah bangkit lagi tapi notes-nya jangan melupakan tempat lahirnya dia gitu. Iya, background-nya dia. Iya, background-nya dia. Andre 2025. Yo, Anjing. Tai. Tolong Dikit-dikit itu, clipper dikit-dikit itu. dipotong di Dikit-dikit TikTok ya. itu. quotes of the day ya. Quotes of the day. Code of the day. Tapi yang pertama kali ngajakin collab berdua siapa? Bang Billy atau Bang Dityo Gua atau yang bareng-bareng? ngajak. Iya, Dityo ngajak. Gue yang ngajak pas itu. Karena Dityo sebelumnya udah featuring dengan beberapa penyanyi. Iya. Terus Siapa kepikiran aja pas itu. Oh, gue tuh sama Putra Timur yang pertama, kedua sama Gilang Pramudia dan Theodoros sebagai penulis lirik. Terus habis itu kepikirannya setelah itu sama Billy gitu. Kebetulan pas itu kita ada acara tuh Billy. Pas itu lagi pandemi tuh tahun 2021 akhir. Teman-teman kita bikin acara musik. Itu ya kayak pertama kali setelah sekian lama, Iya. tuh, 1,5 tahun lebih gitu kan. Ngumpul deh tuh teman-teman kita ngumpul semua. Terus ada Billy. Udah deh kita ngobrol-ngobrol. Terus ya udah gue menawarkan, Bill nih gue ada beberapa lagu nih, kira-kira lo tertarik nggak gitu. Oh itu nawarinya, Iya. bukan berarti belum ada nih kepikiran mau buat lagu apa, buat ini yang penting ayo jalan dulu gitu ya. Iya, jalan dulu. Karena emang gue yakin maksudnya kayak gue ngelihat Dityo tuh punya value, maksudnya sebagai musisi seniman itu punya value yang secara taste gitu ya, maksudnya nyambung sama gue jadinya. Gue nggak akan mikirin mau bikin apa atau nanti ujungnya gimana, tapi selama itu orangnya Dityo dan dia punya value yang sama gue pasti akan ayo aja sih. Oke. Itu lu juga abis rilis kan kalau nggak salah ya? Abis rilis juga. Si Sawangi ya? Si Iya. single ini Single si solo. Alahat. Iya, single solo itu. Si Alahat itu. Jadi Alahat tuh sudah ada pada saat itu. Jadi kayak, karena ini kayaknya Sinjoko sama Alahat bareng gitu. Ya kan? Ini udah rilis berapa hari sih? Udah 10 hari ya? Sekarang berapa ya? 15. Ya sekitar 3 minggu ya? 3 minggu lah. Udah 3 minggu. 3 minggu lah. Udah 3 minggu. Berarti April ya? Iya, April. Iya, 25 April. 25 April. Oh berarti ini pilihannya adalah musiknya Bang Dityo yang stok-stok lama itu. Iya. Ada momen nyari kah? Ayo kita dengerin satu-satu nih yang mana gitu. Itu gue kasih ke Billy semua tuh. Jadi gue kasih kayak Oke. berapa demo, 4-5 demo gitu. Terus Billy pilih yang dia paling cocok gitu. Dan pun musiknya pada saat itu emang belum jadi ya. Maksudnya kayak awalnya tuh refnya bukan kayak gitu. Cuman kayak pada saat kami berproses itu yang kami menuangkan bareng gitu kayak punya input masing-masing gitu. Terus kayak akhirnya oh ya udah deh bikinnya akhirnya jadi kayak gini. Ya, bagian lagunya belum jadi. Iya, bahkan Nah kalau tes musik nih bang, kalau aku kan sekarang lebih suka 90s, 80s gitu kan, ya kayak Wijaya dan Oh lain. ya Wijaya. Nah menurut abang sekarang apa dengan abang nih sebagai apa ya produser apa sih jatuhnya kalau memang di musik produce. itu Ya, produser. Gimana tanggapan tren-tren sekarang? Mangu juga kan, Mangu tuh kan Iya, kayak 420 ya. aliran-aliran lama juga kan itu Iya, kan. iya. Lagi Musik eranya. tuh Iya lagi eranya gitu. lagi berputar. Iya juga lagi sih. berputar tuh. Cycle. Dan era 80-an tuh salah satu era favorit gue sih. Kebetulan itu apa namanya bekal dari bokap juga gitu, yang dari dulu dengerinnya musik zaman itu kan. Musik popnya zaman bokap gue gitu. Dan dari kecil tuh ya bokap gue pasti dengerin musik-musik tersebut Iya, gitu. iya, Jadi iya. pada saat gue dengerin kayak Wijaya 80 gitu kayak wah gila balik lagi. Iya gitu. balik Seneng lagi banget gitu. gue. Heeh. Musiknya nggak terlalu berlebihan sih kalau Iya. musik-musik yang itu, yang nggak terlalu gimana-gimana, technical nggak juga Oke. gitu, Ya, ya. easy kan, enak didengerin. Iya. Tapi kemungkinan kedepannya bakal ada berubah tren lagi nggak sih? Akan Pasti, sih pasti ya. dari yang kita lihat sebelumnya sih berubah Iya, terus ya. Bahkan dulu pernah ada risetnya ini kan sebenarnya di budaya pop ini kan bersiklus ya. Maksudnya kayak somehow makanya sampai ada terminologi there's nothing new under the sun karena emang semuanya siklus dari yang lama. Oke. Cuman emang ada perkembangan dari- Dikembangin lah ya. dikembangin. Ya kayak tadi biasanya hip hop, hip dut jadi Iya, gitu ya. iya, Ada gitu. ada genre tambahan lah gitu sub ya. genrenya Iya, gitu ya. iya, Bukan ada sesuatu genre yang baru gitu. Makanya dari kalau dilihat mungkin tren kedepannya bahkan
ya bisa ngesiklus lagi. Misalnya sekarang dari ya jadinya 80s 90s, terus nanti mungkin 2030 bisa musik-musik yang ala 2000-an yang Melayu lagi atau gimana. Bahkan dari penulisan pun gue ngelihatnya penulisan lirik gitu ya. Sekarang kan juga banyak penulis yang nulisnya itu lugas, bahasanya itu lugas gitu. Pada saat 15 tahun lalu ada kalanya para musisi itu menulis dengan gaya-gaya metaforik gitu. Gue ngeliatnya akan siklusnya gitu lagi sih. Oh, dia muter terus ya. Muter terus ya. Paling kayak gitu sih. Emang sebelum era 80-an ini musiknya apa? Ya 60s 70s kayak The Beatles gitu The kan. Beatles. The Beatles, Queen Nah, gitu nah, kan. nah. Rocknya tuh rock yang bahkan Metallica itu metal gitu. Maksudnya kayak sebagai core-nya metal tuh Metallica kayak gitu. Black Sabbath. Black Sabbath, Iron Maiden apa segala macam gitu. Metalnya udah berubah banget ya, Iya, metal yang dulu metal. dan yang sekarang. Berubahnya apa, Bang? Eh, Karena aku- definisinya pun berubah kayaknya Aku deh. nggak penikmat metal. Ya Linkin Park aja berubah kan sekarang dengan Iya, aliran barunya sekarang kan. Sebenarnya mungkin kalau metalnya sendiri perubahannya itu dari teknik pasti, teknik terus teknik dan teknis itu mengalami pergeseran apa ya, pergeseran gaya dalam bermusik. Terus juga ya secara apa namanya, crowdnya juga beda. Dulu kan Metallica itu jadi pop, jadi mainstream gitu. Maksudnya banyak orang yang mendengar. Cuman sekarang kan genre metal itu bukan berada di arus utama. Iya. Gitu. Nah, apalagi kemarin juga FYP tuh Bang. Ada juga temen aku main di Senop. Dia DJ tapi DJ-nya tuh kayak ada kabel-kabel gitu, apa sih namanya? Audio ya? Apa sih? Kabel. Kabel Iya, dia kayak nyambungin satu itu Oh, jadi gitu. modular. mau yang modular. Nah, ya. modular gitu tuh lagi hype lagi tuh. Oke, ya. Wah, itu gila sih, kayak ini Itu tuh seru kayaknya sih. bakal balik lagi nih ke kayak 80-an lagi gitu. Dan itu sekarang gitu. teman-teman kayak Randy Niji, keyboardisnya Niji, itu kan pemain modular gitu juga ya, sama Henry Foundation, Batman Goodnight Electric, itu kan apa namanya? Permainannya Ya pemangku itulah scene Iya, modular udah gitu. pada sampai FYP luar aku juga masuk. Kok modular lagi nih gitu. Itu lagi tuh musiknya gitu. Oh, mungkin bisa jadi nextnya itu kali Iya, ya. mungkin. Mungkin. Atau berjalan barengan sama yang sekarang juga nggak tahu sih. Emang kalau sekarang tuh musik kayak Wijaya itu memang lagi enak banget gitu. Lagi enak dengerin lagi era-eranya itu. Ari Lesmana tiba-tiba naik lagi kan lagunya, padahal lagu udah lama nih. Iya. Udah lama gitu 2 manggung. tahun lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Nah itu Bang, kalau di musik Abang setuju nggak ketebak gitu. Iya. Misal karya yang udah berapa tahun lalu tiba-tiba naik lagi. Makanya menurut aku ya nggak usah takut untuk nge-produce musik, untuk ngeluarin lagu. Kita nggak tahu Berkarya aja lah kapan gitu ya. kapan ini Kita nggak pernah tahu. Itu gue mengalami sendiri karena gue sama Dityo itu ngebantuin Bilal Indrajaya ya. Pun si lagu Niscaya itu rilis pas 2020, baru naiknya 2 tahun setelah, 2021 ya, pokoknya 2 tahun setelah rilis itu baru naik gitu. Maksudnya justru hal-hal yang organik kayak gitu yang emang membuktikan bahwa ada faktor X di dalam berkesenian gitu. Jadi emang mau se-ngeplan apapun kita terhadap karya ini, mau kita seberusaha apapun, ketika faktor X itu nggak ada, ya susah gitu. Maksudnya emang bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa semaksimal mungkin, cuman ada juga model yang emang seorganik itu gitu ya. Yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba naik. Benar. Makanya ya penyakitnya seniman tuh kadang gampang bosen. Kalau udah ini anjing lah, segini doang nih, nggak ada lagi, terus males, males. Makanya ya harus nge-push terus kan. Kalau jadi seniman mah, apalagi penyanyi kan. Stand-up juga sama sih kayak gitu. Kalau kita hilang sebulan aja di permukaan, udah itu ada lagi orang baru muncul yang bakal naik. Makanya ya harus rajin-rajin. Harus rajin-rajin. Betul kata Bang tadi, tiap hari produktif. Iya. Walaupun ya kepake nggak kepake, tetap. Urusan ntar itu. Karena senior aku juga bilang gitu Bang. Oke. Tulis aja mau hasilnya ada atau enggak, yang penting suatu saat bakal kepake. Ya. Katanya gitu. Kita balik lagi ke ini Serajam ini, video liriknya kan udah ada. Oh, iya. Itu di lapangan gitu doang kan. Itu di lapangan bola. Gue kira itu kayak Laskar Pelangi gitu. Wah, kok keren sih kalau Iya bikin kan, kayak gitu. ada lapangannya juga kan. Pengennya sih gitu. Iya kan. Pengennya gitu. Apalagi kan namanya aja udah Seroja, ini Melayu banget nih gitu. Iya ya, sebenarnya. Iya.
itu lapangan dekat rumah. Lu kayak lagi nyari tempat, sini kali kita jalan gitu. Jadi emang karena kami itu seswadaya itu, maksudnya kayak kami tuh mempunyai mindset kayak kita maksimalin apa yang kita punya gitu. Jadi gua nggak mau karena keterbatasan jadi menghalangi kami untuk membuat sesuatu gitu. Kebetulan pada saat itu hari itu kami itu lagi foto kan, lagi foto shoot untuk foto profile gitu-gitu. Terus dan ada kamera, ya udah kita coba karyakan semaksimal mungkin gimana caranya. Video lirik itu kan sebenarnya tools untuk marketing ya, marketing promosi gitu ya. Ya udah ada kamera, kami lagi bergaya, ya udah kita coba deh gitu. Nyari-nyari spot aja tuh. Organik itu ya, organik aja. Nyari spot, ada lapangan bola, terus ngapain lapangan bola? Bolanya nggak ada, ya udah jalan aja bolak-balik kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi yang dicari orang tuh kadang seorganik dan senatural itu, nggak yang terlalu gimana-gimana gitu kan. Kalau untuk video klipnya bakal ada nggak? Pengen, maksudnya kalau video klip ya. Ini Di gua Sero Gemini ini. Gue tuh kemarin dengar Raditya Dika atau Panji gitu ya, maksudnya zaman sekarang itu ada yang namanya MVV, Music Viable Video kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kan untuk bikin musik video itu dengan produksi yang proper itu membutuhkan dana yang budget besar. lumayan Budget lah, yang ya. besar kan. Di Radit deh bang. Di Radit ya. Dan gimana caranya sekarang itu, zaman sekarang orang-orang tuh mikir punya budget terbatas tapi tetap ada si music videonya itu gitu. Iya sih. Nah gue kalau lu tanya akan ada apa enggak, gue pengen banget ada. Cuman emang kalau ada kemungkinan untuk ada investor atau kolaborasi atau apa segala macam dan nyambung, itu akan jadi sangat baik sih. Pengen banget sih sebenarnya. Nah sebenarnya gini bang, karena si Andre nanya, dia tuh pengen. Jadi penawaran ya? iya, Penawaran ternyata ya? bang gue talentnya aja, nggak apa-apa deh gitu Siap, sebenarnya. Jadi bunga bisa gitu. Iya. Jadi serojanya. Seroja. Masuk rawa gitu Bagus ya. tuh Andre, di rawa ada buayanya gitu. Wah, Bagus banget tuh Andre. Jadi ini aja kuda nilai lumpur-lumpur itu bisa kok. Tapi Andre ini suca atau apa? Suci dia. Oh iya. Hampir bang. Jangan gitu. Suci 11, jadi kayak tinggal udah satu langkah lagi. Pre-show dia bang. Masuk. Jadi ini aku udah sampai tahap pre-show nih, pre-show. Dari sini show. Kalau pre-show masuk langsung ke show. Enggak show. Aku berhenti di pre-show pas posisi satu lagi gitu. Loh, jadi yang diambil tuh 13 orang. Nah, aku di urutan 14. Satu lagi gitu. Belum rezeki mah udah. Berarti show itu 13 besar ya? Iya, 13 besar. Dari pre-show itu 38 orang. Tapi nggak apa-apa bang, walaupun nggak masuk suci. 9 juta penonton. Wih, di mana di YouTube? Di agak lain bang. Hah? Agak lain. Oh, siapa namanya? Film Film agak lain. Film Main agak juga, lain. Andre. ada Ih, dikit banyak yang nggak doang. sadar Sebagai deh. apa? Di mana ya? Ada yang preman, jadi preman. Preman ya? Yang nyekek Bang Nyekek Jegel. jegel. Oh, iya. Yang di awal-awal. Scene awal-awal bang. Yang ya, jegal yang jadi melet. kuntilanak. Iya. Bukan. Yang jegel yang di dicekek. masjid. Di masjid. Yang dia Gara-gara melet juga. berhutang Oh judi. gitu. Ada Kan udah ini itu udah lama. ininya krediturnya. Oh iya. Udah lama. Oh tapi berarti maksudnya dengan kayak gitu berarti ikatan teman-teman stand up walaupun Wah, nggak ikut suci tetap. Tetap Kalau stand up gokil gila bang. sih, Stand Bang. up itu udah kayak partai bang. Oke. Udah kayak partai. Oke. Bisa sangat berkomunitas. di atas ormas. Nah, ini aku penasaran, anak-anak musik tuh pada kenal nggak? Ah iya bang. Kenal. Ada Saling komunitinya kenal nggak? Ada nggak? community Gitu. atau apa gitu nggak? Enggak sih. Kalau community maksudnya kami lebih kayak teman, bener-bener teman ya kayak lu punya teman siapa gitu. Oke. Ya. Maksudnya Kalau gitu mah di stand up sejabodetabek pasti kita kenal gitu. Rata-rata enggak, komik. maksudnya bahkan pada saat suci dan belum masuk show pun Iya. masih Udah tetap. kenal ya? Iya. Yang penting mah attitude aja sama Iya, attitude. kualitas dah. Maka kalau ada kualitas, sebenarnya kalau suci-suci itu sangat membantu sih untuk lebih berkembang lagi gitu. Sangat Oke. mudah jalannya, jembatan lah. Oke. Jadi pada saat ikut pre-show gitu udah kenal ini dong saingan-saingannya peserta-pesertanya. Udah ada kenal. Temen-temen nongkrong malah. Sama teman-teman Gitu ya? juga. Iya. Seru sedih gitu kita lihat teman satu perjuangan lolos gitu sedih. Ya Allah, aku enggak dia masuk gitu. Kalau rezekinya kan tempat lain. Jadi rezekinya di agak lain. Iya, Sebelah kita ada, berangkat. ada yang nggak masuk juga nggak lolos tahun depan ya gitu kita berdua gitu ya. Ya namanya Tapi akan nyoba lagi kan? nyobalah Iya. sampai
kalau diam aja mah seniman diam aja usah jadi seniman kan. Kerja aja gitu. Ya. Ya ke Serojam ini nih udah bisa didengerin di mana aja? DSP favorit kalian? Spotify, YouTube, Apple Music, ya you name it lah, Deezer Iya, apa gitu ya. Semua udah ada. Terus juga udah ada video liriknya guys di YouTube. Kalian bisa tonton. Ya ada Bang Billy sama Bang Joko di lapangan. Yoi, lagi jalan-jalan. Beda lagi. Maunya Bang Joko. Orang Jawa kan. Iya Yoi. sih. Aku mah Bang Tapi Joko. kalau nama panggung Bang Joko tuh kayak nggak apa-apa. kayak gimana gitu. Ntar gue kalau mau pengen jadi DJ gue namanya DJ Oko ya. DJ itu masih masuk. Itu masih oke, make Make sense. sense. Kalau Tapi musiknya Jawa. Musiknya Jawa ya. nggak apa-apa. DJ Awa. Ya, bisa dengerin di TikTok udah ada ya. TikTok udah ada. Itu boleh guys diramein di TikTok. Ya diputerin, Jadi- clipper lah. Benar. Iya, kalian mau get ready with me atau mau apapun gitu lagi nongkrong gitu kali ya, bikin pakai background. Bang, Silakan sih. kita boleh nggak sih dengerin Iya, sedikit refnya dikit aja refnya. dari abang? Dikit aja. Iya. Semua yang datang Semua ke datang sini sini kita kita suruh. suruh. nyanyi. Bang Rio juga. Enggak, kemarin semua tuh buat Lepi. gue nanya tim kan, kayak ada yang harus disiapin nggak atau gitar? Nggak atau ada. Nggak ada. Emang Nggak udah kita ada. udah. Gitar ada. Karena di kalau sini, gitar kita atau tahu. apa kena ini Bang kita kemarin. gitu ya? Kena Acipta. audio fingerprint Ah, gitu ya? Oke. Makanya di ref aja di mulut apa di suara aja. Tadi juga Nah kita aja nyanyi. dikit aja deh satu kalimat. Satu Coba ya, kalimat ya. refnya ya. Ya boleh. Gimana? Gitu ya? Iya. Segitu pas dari tadi. Bener ya? Bener Ya kan? benar. Nyuruh, anjing, sok tahu. Ya musisi bro. Ini. Refnya. Restu samudra alam melebur sunyi syadu berkati jiwaku. Thank you. Keren. Mantap. Teman-teman jangan lupa dengerin lagu Serojam ini. Serojam ini apa Serojam Joni. Kalian bisa pakai tuh soundnya di TikTok, pakai ini videonya tuh video-video hujan. Iya. Gitu, sangat masuk ya. Boleh. Atau di Hujan. Empang. Boleh. Ya, boleh. Di Rawa juga boleh. Boleh. Di Pakai apa? Rawa. Ada hati-hati ada buaya, Bang. Itu cocok lagunya untuk Iya sih, hujan-hujan benar-benar. gitu untuk ngopi sendirian. Aku nggak bisa gitu. Oh, iya udah. Nggak apa-apa, bisa aku pengen. Kayaknya keren tuh duduk anjing lah. Emang bisa deh. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Terima Billy kasih, dan terima Bang kasih, Tio. terima kasih. Terima kasih, sukses. kasih. Kedepannya kita Terima tunggu kasih. project berikutnya. Terima kasih buat semua yang udah nyasiin Ordal hari ini. Sampai jumpa di Ordal berikutnya. Bye. Bye. Nah.